gitu. Yang penting nomor satu adalah apa? Regenerasi kan. Kita butuh regenerasi karena sebetulnya kita tidak, sebetulnya kita tidak ditakdirkan untuk menua. Jadi kalau misalnya kita menua, berarti ada yang salah sama apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Jadi kita nggak bakal nua sebenarnya gitu. Jadi tubuh kita itu tidak bisa regenerasi dan tidak bisa detox karena apa? Karena kebanyakan racun di badan. Nah yang kita nggak sadar, racunnya itu sebetulnya ya didesain untuk kita makan racun setiap hari gitu. Siapa yang desain? Ya itulah orang-orang itu yang tidak ingin kita maju, tidak ingin kita pintar, tidak ingin kita hidup lama, tidak ingin kita sehat. Di Amerika ini rame banget, McDonald itu ternyata banyak partikel humannya, DNA manusianya. Wih, yang dimakan itu? Iya, jadi kalau makan McDonald tuh ternyata sebetulnya kalian sedang makan manusia gitu. Ini gosipnya lagi santer banget nih, lagi rame. Justru FBI sampai turun segala. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sahabat semuanya, kita akhirnya berjumpa lagi dengan Kak Ditya Metarani di Ngaji Roso. By the way, terima kasih sudah datang kembali meluangkan waktunya. Jadi gini Kak Ditya, leluhur-leluhur kita dulu itu sebenarnya kan sudah memberikan contoh apapun sekarang yang menjadi tren gitu di tengah masyarakat, misalnya kayak kebiasaan intermittent fasting misalnya gitu ya. Dulu mbah-mbah kita sudah ngajarin untuk puasa pati geni dan lain sebagainya gitu. Benar. Dan ternyata sekarang kita menyaksikan itu sangat saintis, sangat ilmiah gitu. Dulu juga misalnya kehidupan di negara-negara yang kita bilang maju, kita naruh handphone misalnya, kayak di Jepang gitu ya, 2 jam di tempat umum misalnya, nggak ada yang ngambil gitu ya. Iya betul. Dulu, Nusantara zaman dulu ternyata juga seperti itu, ketika kemudian kita mau menelisik lebih jauh gitu. Jadi benar sekali bahwa kita itu kayak, kita ini sebenarnya negara yang sangat adiluhung, sangat besar, tapi sekarang nggak tahu karena sejarah yang ditutupi dan lain sebagainya, mungkin kita merasa kerdil gitu kali ya. Nah, tapi next lah ya kita bahas tentang sejarah-sejarah itu. Hari ini aku ingin ngobrol langsung, belajar langsung bersama teman-teman di Ngaji Roso tentang bagaimana sih pengalaman-pengalaman Kak Ditya Metarani dalam melakukan intermittent fasting gitu. Kita tahu bahwa sebenarnya kan ada sesuatu yang lebih besar ketimbang kemudian sekedar menjadikan IF itu menjadi diet belaka gitu. Nah, di balik itu kan mungkin ada semacam kayak jalan-jalan yang sunyi untuk membersihkan tubuh dan energi, bahkan kesaksian terbaru dari Robby Purba misalnya, dulu sakit apa sembuh gara-gara IF, itu kan banyak banget. Nah, bagaimana Kak Ditya bisa mengelaborasi tentang hal ini? Ya sebetulnya kan kalau emang mau dibahas secara sains ya, kan badan kita ini kan tubuh kita itu kan cuma sistem aja ya. Jadi sistem yang harusnya lancar. Sama kayak AI atau benda elektromagnetik, benda apapun gitu. Kalau misalnya dia punya sistem nggak lancar, pasti kan rusak. Manusia juga gitu. Ada beberapa sistem di badan kita kan sebenarnya. Itu kan gimana kita cara ngaturnya aja supaya sistemnya itu bener, Mas. Nah, kita pakai banyak cara gitu. Kalau itu secara sains ya. Tapi kalau secara leluhur kita gitu, ternyata leluhur kita itu dari dulu udah bisa yang namanya biohacking gitu. Yang sekarang sangat tenar gitu namanya biohacking. Nah, biohacking itu jadi kita mengerti cara kerja sistem badan kita. Jadi kalau kita ngerti cara sistemnya gitu, yang penting nomor satu adalah apa? Regenerasi kan. Kita butuh regenerasi karena sebetulnya kita sebetulnya kita tidak ditakdirkan untuk menua. Jadi kalau misalnya kita menua, berarti ada yang salah sama apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita.
Jadi kita nggak bakal tua sebenarnya gitu. Nah yang kedua kita tuh harus bisa yang namanya detox. Karena zaman dahulu kita tuh kayak kayak leluhur kita itu dulu kita detoxing dengan cara apa? Puasa tuh ternyata detoxnya gila-gilaan. Detoxingnya gila-gilaan. Nah puasa setelah 3 hari kita ternyata regenerasi. Bayangin nggak? Kita nggak usah ngapa-ngapain, badan kita udah regenerasi. Jadi tubuh kita itu tidak bisa regenerasi dan tidak bisa detox. Karena apa? Karena kebanyakan racun di badan. Nah yang kita nggak sadar, racunnya itu sebetulnya ya didesain untuk kita makan racun setiap hari gitu. Siapa yang desain? Ya itulah orang-orang itu yang tidak ingin kita maju, tidak ingin kita pintar, tidak ingin kita hidup lama, tidak ingin kita sehat. Rockefeller. Bisa. Ya itulah kita. Termasuk makan 3 kali sehari itu ya. Benar, itu kan didesain supaya kita tuh tetap badan kita tuh capek terus karena harus mengolah racun. Jadi kalau kita makan, kalau benar makanannya, itu tidak jadi racun. Tapi kalau makanan kita banyak yang nggak benar, misalnya starch gitu. Starch itu apa ya? Gluten, atau misalnya kayak roti-rotian gitu, misalnya kayak gula-gulaan. Nah itu kan di badan kita kan sebenarnya racun. Nah, badan kita tuh berusaha untuk ngebunuh racunnya dulu gitu, ngebuang racunnya dulu. Nah itu bagaimana kita di titik sampai kita di autofagi atau titik di mana regenerasi itu pasti akan sulit gitu. Makanya manusia menua. Jadi seharusnya semakin kita dewasa, semakin kita pintar, semakin kita tidak akan menua seharusnya ya. Cuma kalau misalnya kita ternyata menua, misalnya udah mulai ada, kok kita badannya nggak beres, secara proporsional udah nggak bagus, berarti ada yang salah sama apa yang kita kerjakan terhadap diri kita sendiri. Nah itu harus diperhatikan dari 2 sisi tadi. Regenerasi, detoksifikasi. Satunya lagi adalah seimbang, balance antara bakteri jahat atau bakteri tidak jahat yang di dalam tubuh kita. Jadi badan kita tuh kan sebetulnya cuma balancing aja mas, keseimbangan antara parasit dan bakteri baik dan bakteri buruk lah. Ini kita tuh sebetulnya kayak sistem gitu, kayak dunia, kayak semesta, kayak bumi. Tapi itu sebetulnya di entitas-entitas yang berbeda di dalam badan kita. Nah sebetulnya itu cuma sistem doang. Nah zaman dulu ya memang leluhur kita memang sangat pintar sekali. Nah kita emang sengaja dibikin tidak pintar dengan pemikiran-pemikiran yang dibilangnya modernisasi kali ya, karena mempermudah hidup gitu. Cuma ternyata tubuh kita itu tidak boleh dipermudah, pikiran kita tidak boleh dipermudah. Kayak misalnya contohnya nih, aku jadi ngomongnya kemana-mana. Contohnya gini, kayak sosial media atau teknologi yang memudahkan kita kayak supaya kita tidak banyak bosan gitu dalam hidup. Nah, tahu nggak ternyata sebenarnya kita itu butuh untuk bosan, untuk menggali kreativitas di dalam diri kita dan menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Kayak jadi bisa ikro gitu loh mas. Kalau misalnya kita bosan itu kita belajar untuk ikro emang. Tapi kan kebanyakan sekarang kita dopamin. Banjir dopamin. Iya. Jadi kita kebanyakan sosial media, kebanyakan kecepatan. Jadi semuanya serba fast life, serba dopamin. Nah, manusia jadi tidak lagi aware gitu, sadar gitu. Yang sebenar-benarnya terjadi apa. Kayak misalnya contohnya gini aja. Kita kebanyakan nonton informasi. Itu udah jadi sampah di badan kan akhirnya. Yang tidak kita cerna gitu. Sama kayak tubuh kita ada body gitu. Body kita racunnya apa sih? Makanan, udara. Ini banyak racun di udara gitu kan. Parfum apalagi itu jahat banget emang. Parfum jahat banget ya, hormon disruptif gitu. Nah, kebetulan kan aku pakai makeup tapi aku bikin sendiri ya. Makeup aku bikin sendiri by the way. Jadi aku berusaha untuk menghiramkan ada yang namanya kayak chemical parabens dan kawan-kawan untuk saya itu tidak terdisrupt gitu secara hormonal. Makanya ini semua sistem sih mas. Iya. Jadi sistem tubuh kita dihancurkan, sistem pikiran kita dihancurkan, mental kita dihancurkan, semua dihancurkan supaya apa? Kita mudah diatur. Sekarang gini, cewek sekarang banyak banget kan orangnya kayak labil, terus kayak
mood swing, Iya, iya. betean gitu, tiba-tiba ini, wah itulah cewek zaman sekarang kan kayak gitu. Karena apa? Dia tidak mengerti sistemnya dia. Perempuan sebenarnya tidak banyak yang mengerti. Cowok apalagi sekarang. Udah tidak banyak tanggung jawab, padahal laki-laki diciptakan sama Tuhan gitu. Dengan frontal lobe yang lebih lebar, lebih luas daripada perempuan. Dia harusnya punya rasa di mana dia mau melindungi gitu. Dia akan seperti kesatria. Nah itu sekarang kan udah diberantakin semua Mas. Pakai paku banyak-banyak. Jadi agak begini dikit gitu. Makanan Jadi, juga kali ya? Makanan. Semua Mas, kita junk diserang food. banyak sekali. Oke. Bukan cuma makanan Mas. Makanan, parfum, udara. Coba tuh, kita diserang. Secara mental kita diserang pakai apa? Sosial media. Informasi semua dikasih racun gitu kan. Banyak sekali. Jadi ya wajar lah sekarang manusia udah ya agak-agak berantakan Ini aja. ngomong-ngomong soal makanan ya, kapan hari itu kan aku sempat ngobrol juga sama Bang Dharma ya, bahwa ternyata MBG itu sebenarnya bukan programnya Pak Prabowo, tapi memang program yang di-create oleh elit global gitu ya. Jadi siapapun presidennya akan menjalankan program itu gitu. Dan pelaksanaan di lapangan memang terkesan kayak ini niatnya baik tapi kok agak maksa gitu ya. Aku bilang maksa tuh karena gini, misal nih contoh, aku punya anak satu kelas semuanya orang tua menolak MBG gitu kan. Tapi ternyata tetap dikasih aja. Bahkan pola pikir Bang Dharma itu dia benar-benar sangat preventif gitu. Jangan-jangan ada apa di balik ini semuanya? Apakah kemudian ada misi rahasia untuk kemudian memasukkan zat-zat tertentu di dalam tubuh anak-anak kita ke depan sehingga itu akan mempengaruhi hormon yang ada dalam tubuhnya dan akan berpengaruh, berimplikasi negatif terhadap behavior anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini. Bagaimana menurut Kak Ditya? Gosipnya begitu ya. Oke. Gosipnya ramai di situ. Apalagi sekarang kan mereka sudah mulai masukin banyak sekali chemicals di makanan yang seharusnya kayak misalnya daging pun sekarang udah banyak chemicalsnya gitu. Sayur udah banyak chemicalsnya, GMO semuanya itu kita emang diserang banyak banget sih untuk melemahkan kita gitu sebagai manusia gitu. Sebab aku juga nggak tahu sih sebetulnya ini manusia-manusia ini yang pengen melemahkan kita semua tuh sebetulnya manusia apa entitas lain sih. Kayak sangat mencurigakan gitu bahwa sebetulnya kok kenapa manusia harus demanusiakan gitu, diturunkan menjadi manusia gitu. Namanya apa sih? Dehumanize gitu. Dehumanize. Jadi kayak dikurangi kemanusiaan kita itu sebetulnya sangat dikurangi gitu. Ini gosipnya kan santer banget Mas. Kayak kita disuruh makan serangga, serangganya juga udah ini. Terus sekarang McDonald juga rame kayak gosip tuh yang McDonald ketahuan FBI itu isinya manusia semua. Isinya manusia semua? Iya, jadi kayak misalnya nih sekarang nih lagi rame nih, lagi gosipnya nih rame banget santer. Di Amerika ini rame banget. McDonald itu ternyata banyak partikel humannya, DNA manusianya. Wih, yang dimakan itu? Iya, jadi kalau makan McDonald tuh ternyata sebetulnya kalian sedang makan manusia gitu. Ini gosipnya lagi santer banget nih, lagi rame. Justru FBI sampai turun segala. Aku nggak tahu ini adalah nggak, berarti gosipnya itu propaganda yang di dalam apa tuh namanya ayam itu terindikasi ada daging manusianya. Wih, gila. Nah, ini kan juga ramai banget. Sebetulnya ini santer banget lah gosip di mana-mana gitu yang aduh kayak sekarang mau makan juga agak takut, mana sayur juga sekarang udah GMO semua gitu. Jadi kayak udah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Kayak kemarin aku ngomong sama Bang Dharma gitu. Kita udah nggak tahu lagi which one is the good thing for us. Yang kita tahu ya harusnya kita yang bikin sendiri, kita yang ciptakan sendiri lah. Oke. Ya kita off grid gitu, kita keluar dari sistem gitu. Nah makanya kan aku bilang badan manusia ini adalah sistem yang sebetulnya harus kita jaga keseimbangannya. Nah aku nggak ngerti kenapa sistem di semesta ini lagi diberantakin aja gitu loh. Kayak diberantakin, nah gosip di mana-mana dikasih paradoks. Nah itu mungkin mereka sebegitunya pengen berantak, bikin chaos dulu ya, seperti kayak tahu nggak sumber awalnya gitu Kak Ditya, kenapa kemudian ada yang mencurigai oh ini daging manusia dicampurin di daging ayam gitu, itu tuh awalnya gimana? Sebetulnya ketika kita makan daging manusia atau makan daging, jadi kita itu mempunyai sifat yang panas gitu kan,
sifat yang tidak lagi suci mungkin ya. Karena tubuh manusia ini kan sebenarnya gini Mas, kalau saya lihat ya, badan manusia ini kan seperti energi gitu. Seperti energi yang waktu itu aku sempat ngomong juga gitu ya. Kalau makan ayam ya kalau bisa kita ayamnya jangan ayam stres gitu. Nah itu kan sebetulnya kita mengangkut energi mereka gitu, energi si ayam tersebut. Kebayang nggak kalau kita makan energi manusia gitu yang belum tentu dia suci gitu, belum tentu dia melewati hal-hal baik dalam hidupnya gitu. Nah kenapa sih banyak orang kayak yang spiritualis itu mereka memilih untuk tidak makan binatang? Kenapa sih gitu? Karena mereka tidak mau mengambil karma dari binatang tersebut. Nah, karma itu apa sih? Mungkin orang mikir, oh itu kayak nggak kelihatan karma gitu. Ya enggak lah. Semua hal yang kamu temui itu imprinted to your DNA. Kamu ketemu orang, itu imprint to your DNA. Kamu marah, kamu imprint to DNA gitu. Walaupun itu bukan hal yang buruk juga. Kayak misalnya, kamu marah terus, itu juga bukan hal yang buruk. Tapi itu adalah sebuah sebuah DNA marah yang ada di dalam diri kamu. Ada DNA sedih, DNA takut, DNA itu sama kayak ayam stres kan. Ayam stres dia banyak DNA marahnya. Nah, kamu bayangin kalau itu adalah bukan cuma DNA marah doang, tapi titipan dari orang yang nitipin apapun itu. Entah chip lah, entah inilah, entah buat alter DNA kamu lah. Nah itu semua masuk ke dalam badan kita. Ya udah sih. Tapi mungkin juga kita yang benar-benar bisa jadi langkah preventif kita, saya sepakat dengan yang disampaikan Kak Ditya tadi. Jadi kalau misalnya makanan tuh benar-benar mulai dari proses bahan pengolahan kita harus benar-benar tahu gitu ya. Dan ya benar juga kadang orang tua khawatir nih. MBG gimana ke depan itu juga ada benernya juga gitu ya. Oke, aku tidak ingin masuk ke wilayah itu terlalu dalam gitu ya terkait Tapi dengan. Mas, sebetulnya kita bisa kok Mas kayak makanan sehat itu tidak mahal loh Mas. Makan telur tuh murah loh Mas. Iya. Yang nggak banyak melewati karma. Oke. Menurut aku telur tidak banyak melewati karma. Telur gitu. ya? Menurut aku dia lumayan makanan super gitu. Ya aku dulu nggak tahu ya ditakut-takutin atau apa ya sama salah satu mbah Apa atau eyang gitu. Dibilang ya? Enggak. Kenapa dia memutuskan untuk nggak makan yang bernyawa itu? Oh jangan dikira itu semuanya nanti nuntut itu, nuntut bahasanya itu mungkin karma atau apa gitu ya. Karma. Tapi beliau dengan sangat serius bilang seperti itu sih, karena itu nyawa katanya. Nah, tapi Kak Ditya balik lagi ke IF ya. Ini tidak hanya sekedar jeda makan ya, tapi memang tubuh kita benar-benar disuruh untuk istirahat ya, untuk ada jeda kesadaran dulu. Akhirnya kan tubuh kita itu kan bisa bernafas gitu ya, bisa bernafas gitu. Bisa regenerasi. Nah, organ kita bisa detox dulu, istirahat, bisa detox dulu, bisa balancing lagi, bisa dibersihkan energi-energi yang kurang bagus gitu ya. Nah, dan ketika kemudian tubuh kosong, terkadang jiwa menjadi penuh juga kan. Betul. Nah, kalau Kak Ditya secara teknis gitu, satu hari, satu malam, 24 jam, itu makan berapa kali gitu? Dan start makannya mulai jam berapa sampai jam berapa harus berhenti makan, dan jenis yang dimakan apa gitu? Oke, kayak tadi pagi hari ini sih aku udah makan silajit duluan ya. Silajit itu yang lumut ya? Iya. Yang rasanya nggak enak banget, baunya nggak enak lagi. Benar, jadi pagi-pagi aku udah makan silajit sih. Biasanya memang itu kayak buat energi aja gitu. Kayak kebetulan aku lumayan sibuk ya jadi orang. Jadi dalam satu hari aku bisa kayak gitu. Jadi sampai supirku sendiri nanya, Ibu nggak capek-capek ya gitu? Capek sih Pak, kan saya manusia gitu. Cuma saya tahu caranya supaya supaya tetap bisa tetap bisa melayani lah ya. Jadi ya kalau silajit adalah salah satu benda yang menurut aku wajib dipunya ya untuk naikin energi kita supaya kita tetap bisa jos. Enerjos. Enerjos. Ya. Bawa satu nanti Kak Ditya ya. Oke.
Jadi aku belum tahu nih ini gunanya apa dan nanti bisa dijelasin sama Mas Hendra. Untuk suaminya itu Kak Dit. Oh, Iya, oke. ya, nanti dibawa Ini ya. Jos yang ini salah gue. Oh, tapi sebetulnya ada salah satu hack. Jadi aku mungkin sekarang nih lagi belajar untuk menjadi biohacker gitu. Biohacker tuh sekarang lagi sangat rame ya gitu. Biohacking, biohacker gitu. Nah, ya memang kita belajar sistem badan kita, biofield, biohacking di tubuh kita. Nah ini aku lagi mempelajari banget. Salah satunya kita harus tahu nih benda-benda apa yang bagus buat tubuh kita. Jadi kayak misalnya itu silajit salah satunya, dia untuk naikin energi kita kan. Nah yang di Indonesia udah punya dan itu sangat bagus di seluruh dunia itu namanya tongkat ali atau pacoli. Wah itu bagus banget. Dia bukan cuma untuk jos ini gitu. Itu di Malaysia terkenal by the way. Oh, tapi di Indonesia mereka tumbuhnya yang paling bagus. Di seluruh dunia yang paling bagus tongkat alinya adalah di Indonesia. Itu the best one. Makanya di Indonesia anaknya banyak. Oh gitu ya. Enggak juga. Jadi gini, pacoli atau tongkat ali itu dia kalau untuk laki-laki kan dia untuk jos ya, dan gosipnya memang untuk jos gitu. Tapi tongkat ali itu kalau direbus sama kita kayunya aja, kalau kita badannya nggak enak, itu dia naikin energi kita dari sakral, cakra sakral kita itu dia langsung panas naik, dan itu dia energinya langsung banyak dan dia nggak akan capek. Jadi bukan hanya untuk jos ya. Itu salah satu biohacking menurut saya. Itu kalau saya badannya udah mulai nggak enak, minumnya tongkat ali. Iya. Nggak bikin pengen nganu-nganu juga bukan. Tapi dia akan jadi semangat dan lebih berenergi gitu. Itu salah satunya. Oke. Makanan yang bagus lah buat badan kita. Gitu. Terus banyak banget kalau di Jawa tuh kita banyak banget diajarin kok sama pahitan. Oh iya, jamu pahitan ya. Aduh, Indonesia tuh obatnya banyak banget. Iya, bener. Kita itu kalah ini deh, Hebat kita itu kalah sebetulnya. gembar-gembornya sama dunia farmasi deh ya. Nah, itu kan emang udah settingan.